kejadiannya karena memang Ibunda Aminah, Siti Aminah itu, Sayyidah Aminah itu sudah lemah. Lemahnya karena apa? Fisiknya kan lemah. Karena terpukul meninggalnya ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahandanya? Nama ayahnya Rasulullah siapa? Ayahnya Rasulullah siapa? Ya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Meninggal dunia akhirnya sikisnya kena tuh. Sikisnya kena kan kalau namanya ibu-ibu kalau sikisnya kena fisiknya lemah nggak kira-kira? Oh, ibu-ibu kalau fisiknya lemah tapi sikisnya jiwanya kuat pasti itu tetap bisa kerja. Misal anaknya sakit, ibu sakit tapi ibu jiwanya kuat, masih bisa nggak ngurusin? Tapi kalau bapak sakit, anak sakit, bapaknya longro gitu. Wong eta kok. Emak-emak itu luar biasa memang. Ya kan? Mu luar biasa mama. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ibu-ibu kita diangkat derajat menjadi hamba yang bertakwa, yang punya dosa-dosa ibu-ibu kita ditempati di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, singkat cerita, kemudian datanglah malam hari itu yang sibuk sekali adalah kakeknya Rasulullah. Siapa dia? Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib. Wira wiri karena dia pemimpinnya apa? Pemimpinnya Quraisy kala itu, dia yang memegang kunci pintu Ka'bah. Jadi kan kondisinya itu tidak kaya loh Bapak Ibu ya. Jadi kondisinya sudah Ibunda Aminah ini miskin, tidak kaya lah, hidupnya terbatas, kakeknya juga sama. Nah, maka malam itu datang. Ini ada satu hal yang kurang diceritakan oleh para guru-guru kita. Mukjizat Nabi itu keluar, datang itu tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ingin lahir di muka bumi. Yakni apa? Ingat tadi di Persia ada api yang disembah, namanya api abadi. Sedangkan di Romawi dia punya istana tuh di atas bukit-bukit tinggi. Jadi dia punya pilar-pilar apa namanya ini? Pokok jenengan itu yang gede bukan main. Itu di Romawi. Nah, ketika Nabi SAW tak lahir di hari itu, di malam itu, sinar itu Masya Allah, ini mujizat ya. Sinar itu keluar nurun ala rahimi Aminah. Jadi keluarlah cahaya dari rahimnya Ibunda Aminah. Cahaya itu keluar bersama ketika Nabi mau keluar di muka bumi. Faham? Ketika Nabi mau keluar di muka bumi, mau lahir itu Bapak Ibu, keluarlah cahaya. Yang hanya itu, ya orang nggak bisa lihat cahaya itu. Itu hanya diceritakan siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Paham nggak Bapak Ibu? Ini kenapa Nabi tahu? Karena yang menceritakan malaikat Jibril dan dia wahyu. Nah, cahaya ini menyinari dua istana tadi. Istana Persia, api abadi yang belum pernah padam dan selalu disembah, mati seketika itu. Maka seluruh pendeta-pendeta yang ada di Majusi itu semua itu kebingungan. Tuhanku mati, udah angel lebih. Paham ini? Tuh apinya pernah mati, sesembahanku mati. Ini kan paham ini kan? Mereka geger itu saat negeri Persia itu geger sampai rajanya juga bingung loh, malah mati gitu. Kemudian sinar lagi diizinkan Allah menuju kepada istana Romawi. Apa yang terjadi? Tiang-tiang penyangga istana itu ambruk semua. Dan itu juga bingung karena ini belum pernah terjadi di Romawi, istana sebegitu besar, sebegitu kokoh, belum pernah terjadi. Apa kata para ulama dari hikmah ini? Dengan lahirnya Nabi SAW itu menunjukkan bahwasannya akan padamlah kezaliman di muka bumi. Apa kezaliman tersebut? Asyirku billah. Sebagaimana dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku janganlah berbuat syirik karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman akan rata nanti sampai Persia dan Romawi. Itu nanti panjang lagi ceritanya Bapak Ibu. Lahiran Rasulullah SAW. Dan kondisi lahir, ingat Bapak Ibu, Ibunda Aminah lemah. Ketika Ibunda Aminah lemah, menyusui hanya sebentar saja. Harus dibedakan ya, lahirnya Rasulullah dengan kita lah, beda. Rasul lahir itu pasti spesial. Soalnya ada kiai di Indonesia itu bilang Rasulullah itu bayinya sama kayak kita semua. Maaf ya kalimatnya kurang pantas. Dibilang sama meleran apalah itu. Saya nggak terima itu. Ada kiai yang ngomong kayak gitu. Bahwasanya Rasul itu sama kayak kita bayi. Ya naudzubillah ya apa namanya? Mileran astagfirullah. Beda, bayinya Rasul itu beda jemaah. Jangan disamakan dengan bayi kita. Anak-anak kita ya beda. Rasulullah itu sudah membawa keberkahan bagi alam semesta. Belum lahir aja sudah bawa berkah, apalagi sudah lahir. Kenapa dibilang bawa berkah? Telah tercatat nama Nabi Muhammad dari kitab suci yang pertama sampai kitab suci Injil. Itu sudah ada nama Nabi Muhammad. Berarti kan barokah nggak Nabi Muhammad SAW?
Bahkan paham nggak Bapak Ibu? Lahir, kemudian singkat cerita karena nggak bisa menyusui, datanglah paman Nabi alaihissalam yang sangat mencintai Nabi, namanya Abu Lahab. Itu tadi kita jalan tuh disebut tadi sama salah seorang dai dari Bangladesh atau Pakistan tadi. Abu Lahab tuh dulu sayang banget sama Nabi. Maka dia memanggil budak saya yang saya ceritakan di Madinah namanya Suwaibah. Suwaibah, dia sedang menyusui. Kamu pergi ke rumah istri dari adikku, keponakan. Kau susui anak adik keponakanku namanya Muhammad. Jadi ibu susu Nabi yang pertama siapa? Suwaibah. Dia yang menyusui Nabi dan dia adalah seorang budak hamba saya. Paham Bapak Ibu? Dan rumah inilah rumah yang disebut Baitul Mubarak. Rumah yang pernah melahirkan Rasul kita tercinta Kenapa saya bawa kemari biar Bapak Ibu tahu kita hidup puluhan tahun masa rumahnya Nabi lahir aja nggak paham. Masa dari sini hotel masjid kok sampai ke sini. Wongnya teko. Ora, enggak kita wis tekan kene kabeh. Sudah sampai sini semua. Saya ini rumahnya sebelumnya dijadikan maktabah, perpustakaan sekarang ditutup dengan berbagai macam alasan dan seterusnya. Kemudian lihat di belakang Anda semua. Di belakang Anda semua dari tadi kita jalan dari atas terus ke bawah ya. Ini namanya dulu Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais. Abu Qubais yang saya cerita di Taif. Jabal Abu Qubais ini dulu adalah bukit tertinggi yang ada di Makkah Mukarramah. Dan Bapak Ibu perhatikan, Ka'bah itu adalah sebenarnya lembah. Ya kan kalau kita turun kan itu lembah sebenarnya. Maka dulu baru berapa kali ya, saya tahunya 2 kali. Tapi di zaman Nabi alaihissalam pernah dijadikan karena hujan begitu deras terjadi banjir bandang. Jadi air dari puncak